Dan saya pernah sampaikan di beberapa media, hukumannya bila perlu 1.500 tahun tanpa boleh kesempatan keluar. Triliun itu 1.000 miliar. 300 triliun lebih itu 3.000 berapa? 300.000 miliar dikembalikan 200 miliar. Logikanya kemana? Koruptor itu tidak boleh dibebaskan dan tenaganya harus dimanfaatkan oleh bangsa dan negara, misalnya nyapu jalan, bersihin kaca, bangun jembatan, bangun gedung. Begitu bila perlu. Sekarang hari ini kan banyak hakim juga yang dipenjara banyak. Iya, karena bermain tuh tanda kutip dari kasus di Surabaya. Pesimis nih dengan proses peradilan sekarang. Dari tuntutan jaksa saja terlalu ringan itu. Hanya 12 tahun kan? Sehingga vonisnya 6,5 tahun. Seharusnya sih menurut saya, bukan seharusnya, seyogyanya tuh dituntut hukuman seumur hidup. Bukan 12 tahun karena nilainya sudah luar biasa. Ya, sebesar 300 triliun lebih. Dan dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik aja negara. Ya, jadi kesalahannya sangat besar. Standar banget karena tanggung jawab keluarga. Maling ayam juga punya tanggung jawab keluarga, sopan di pengadilan, pakai kopiah gitu kan, pakai kalau mau sidang juga tidak teriak-teriak, ya itu sih standar. Seharusnya hakim itu tidak melihat itu, bahkan bila perlu ada putusan ultra petita tuh. Artinya ultra petita itu hukumannya jauh di atas tuntutan jaksa. Walaupun sekarang jaksa banding, tapi tetap aja ya hukumnya tidak akan tinggi. Ya, nggak penting tuh sebetulnya. Harusnya memang udah dari awal. Tuntutannya seumur hidup itu, karena udah luar biasa jumlahnya. Saya malah sepakat itu dengan Pak Prabowo ya. Hukuman 50 tahun, betul. Makanya saya bilang bila perlu seumur hidup. Saya pernah sampaikan di beberapa media, hukumannya bila perlu 1.500 tahun tanpa boleh kesempatan keluar. Karena yang melakukan korupsi itu dalam keadaan negara sedang tidak baik-baik saja. Utang luar negeri kita banyak, inflasi kita tinggi, ya enggak? Pendapatan per kapita masyarakat lagi rendah. Terus mereka melakukan kejahatan terhadap negara, kejahatan terhadap rakyat, itu korupsi. Dan korupsi itu pengkhianatan kepada merah putih. Oleh karena itu, seyogyanya jangan dihukum ringan. Hukum seumur hidup. Di masyarakat nih, banyak yang mau ngelamar jadi koruptor kalau hukumannya singkat. Ya kan? Banyak yang mau ngelamar, betul nggak? Benar. Bang Roy? Iya, karena mendukung program negara yang bersih kan. Iya. Banyak kan yang mau ngelamar jadi koruptor kan? Karena hukumannya ringan. Jadi ini presiden buruk. Ya, siapa aja pasti mau lah. Koruptor dulu yang menentukan diri sendiri dulu. Iya, pasti mau lah. Sekarang begini ya, jangankan 6,5 tahun itu 300-an triliun. Orang 1 triliun juga mau kok. Jangankan 1 triliun, 50 miliar juga mau 6,5 tahun. Ini udah luar biasa, ini kejahatan luar biasa korupsi itu kan, extraordinary crime. Sehingga tidak ada tuh, harusnya sekarang di mindset jaksa penuntut umum itu tidak ada hukum tuntutan-tuntutan ringan bagi koruptor karena itu pengkhianat bangsa dan negara tuh. Harusnya mindsetnya tuh di kejaksaan dituntut seumur hidup, apalagi jumlahnya yang luar biasa. Begitu. Sekarang hari ini kan banyak hakim juga yang dipenjara banyak. Iya, karena bermain tuh tanda kutip dari kasus ya nggak, dari hakim yang kemarin dalam pemilu sampai sekarang kasus korupsi divonis ringan. Ada apa ini di hakim? Kok hakim-hakim kita jadi seperti ini? Dan jaksa juga kenapa nih? Kok orang koruptor yang kejahatannya luar biasa nih hanya dituntut ringan? Ini masalah serius banget. Ya, jadi orang tidak takut tuh, tidak takut. Saya memang anti hukuman mati, tidak seperti di Korea Utara atau apa. Saya aktivis anti hukuman. Memang seperti kata Yusril, saya sepakat hukuman penjara kata Yusril itu hukuman penjara tidak efektif juga kan. Coba misalnya kasus narkoba, udah banyak yang dihukum mati, tapi narkoba kan bertambah, ya enggak? Terus koruptor, udah banyak nih yang ketangkep tangan dan sebagainya, tapi korupsi masih terus berjalan. Dipenjarakan, pesta-pesta tuh di penjara tuh, tanda kutip, karena mereka ada kebutuhan-kebutuhan tanda kutip khusus tuh. Nah, oleh karena itu saya lebih setuju seperti di luar negeri ada hukuman alternatif tuh. Iya, misalnya bangun jembatan, ya kan, nyapu jalan,
1.500 tahun misalnya hukuman untuk nyapu jalan. 500 tahun untuk nyapu. Koruptor itu tidak boleh dibebaskan. Dan tenaganya harus dimanfaatkan oleh bangsa dan negara. Misalnya nyapu jalan, bersihin kaca, bangun jembatan, bangun gedung. Begitu bila perlu. Atau pelayanan-pelayanan lain di masyarakat tanpa boleh bebas. Begitu. Kalau kayak di Korea misalnya terhadap artis-artis nih yang ngaco di TV misalnya. Ada hukuman alternatif tuh. Tidak boleh tampil lagi di TV seumur hidup. Nah, jadi kan dia stres tuh, pendapatannya nggak ada. Ini juga di bidang pekerjaan, di mana-mana di blacklist, tidak boleh ada yang bekerja lagi. Sehingga ada sanksi sosial tuh dari masyarakat. Ini kan nggak ada sanksi sosial. Ya, paling pada saat masuk TV jelek, setelah itu jadi raja tuh, tanda kutip tuh. Di dalam penjara aja bisa jadi raja tanda kutip. Nah, oleh karena itu tidak ada efek jerak tuh. Yang punya duit ya jadi raja, dimanapun jadi raja. Sehingga kalau untuk kasus korupsi lebih baik hartanya dirampas untuk negara, dihukum 1.500 tahun, ada pekerjaan alternatif. Kalau dihukum mati mah gampang, yang untung cacing-cacing tanah. Iya enggak? Cacing tanah pesta pora. Tapi kalau dikasih hukuman alternatif buat negara, dia akan berpikir, artinya dipermalukan ya. Misalnya seorang jenderal korupsi, ya nyapu jalan, kan malu kan? Malu seumur hidup. Begitu, atau enggak suruh ngelapin kaca nih, properti milik negara, malu kan? Nggak usah dihukum mati, kayaknya loncat sendiri tuh, ya kan? Seperti itu. Berarti abang setuju ya koruptor asetnya disita oleh negara? Oh, setuju, dirampas oleh negara, seperti itu. Begitu menurut saya begini, undang-undang kita kan juga sudah lumayan bagus, ya. Tinggal mental aparatnya nih. Sebagusnya undang-undang, kalau aparatnya bobrok, jadi bobrok tuh undang-undang. Seburuk-buruknya undang-undang, kalau mentalitas aparatnya bagus, jadi bagus itu undang-undang. Oleh karena itu mentalitas dulu nih, ya, di rejim Pak Prabowo, mentalitas diperbaiki itu. Coba kita lihat banyak di TikTok tuh, aparat penegak hukum ngaco tuh kan. Memeras masyarakat, ya kan, malah mengganggu ketertiban umum, terlibat dalam kejahatan, itu penyakit mentalitas, iya enggak? Terganggu. Itu nggak boleh itu. Jadi itu Pak Prabowo tuh agenda pertama tuh, aparat penegak hukum itu harus benar-benar bersih, harus betul-betul profesional. Kalau tidak begitu, tidak akan ada kemajuan hukum di Indonesia. Kalau menurut saya sudah pasti curiga lah saya, iya. Sudah pasti curiga. Coba kita komparasi hukum tuh kasus-kasus korupsi. Pasti semua berbeda tuh. Hukumannya ya kan? Berbeda tuh. Terus kenapa? Alasan apa yang membuat hukuman itu ringan? Pertimbangan hakim alasan normatif aja. Kecuali hakim tuh mengembalikan si Harvey Muiz itu mengembalikan semua kerugian negara. Baru ada itikat baik itu mengembalikan kerugian negara. Sekarang coba lihat berapa yang banyak dikembalikan. 200 miliar, orang ini aja 300 miliar. Triliun itu 1.000 miliar. 300 triliun lebih itu 300.000 miliar dikembalikan 200 miliar. Logika lagi 2 SKS sama saya kalau gitu. Pengusahanya aja. Pengusaha bisa bekerja karena ada yang memiliki wewenang. Nah, yang memiliki wewenangnya kok tidak diseret? Ini pertanyaan. Siapa yang memiliki kewenangan? Itu harusnya didalami oleh aparat penegak hukum. Ya, siapapun kita nggak pandang bulu gitu loh. Mau pejabat, mau selevel menteri, ya kan, bahkan sampai presiden pun kalau terlibat kita jangan pandang bulu hukum. Kan kita negara hukum nih. Oleh karena itu pihak aparat penegak hukum nih harus mendalami itu, siapa pejabat yang berwenang yang membantu Harvey Muiz CS untuk melakukan tindak pidana korupsi sebesar itu. Sebagai praktisi hukum sendiri, abang meminta apa untuk hakimnya itu diperiksa juga? Oh iya, saya meminta semua yang terlibat ya. Bukan hanya dalam hakim aja, mungkin di kejaksaan juga. Kenapa dituntut ringan? Ya kan harus dicek juga tuh kejaksaan. Kenapa dituntut ringan? Hakim kenapa divonis ringan? Itu harus didalamin semua. Seperti itu. Jadi semua yang terlibat lah. Jangan sebagian-sebagian. Ya.